Terdengar dengan baik ya? Oke. Oke, saya balik dulu kamera saya. Iya. Oke, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabar teman-teman baik-baik dan masih sehat-sehat dan tetap semangat selalu ya. Iya. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa ya, kita malam-malam hari kita ini sambil tidur-tiduran, sambil menunggu waktu malam beristirahat. Biasanya itu kita ngobrol-ngobrol seputar Islam dan Kristen. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang tidak pernah kita bahas. Kita sudah membahas semua isu antara Islam dan Kristen. Coba teman-teman sebutkan isu apa yang belum pernah kita bahas. Semuanya sudah pernah kita bahas. Hanya saja yang paling penting sekarang ini adalah untuk menyebarkan pesan ini. Nah, pesan supaya apa? Supaya semakin banyak orang-orang Islam yang mengerti tentang agama aslinya itu seperti apa. Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis itu sebenarnya seperti apa. Karena banyak ustadz-ustadz maupun para ulama-ulama mengajarkan tentang agama Islam tetapi tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran begitu, maupun tertulis dalam hadis. Seperti itu. Tuh seperti ada yang bilang tuh naik haji ke Mekah. Di dalam Al-Quran nggak ada naik haji ke Mekah. Nggak ada. Sudah kita bahas semua itu. Jadi teman-teman ya, yang muslim-muslim, saya itu sebenarnya sangat merindukan salah satu di antara kalian yang berilmu itu naik kemari, kemudian membuatlah sebuah pengakuan supaya orang-orang Islam itu tidak lagi awam-awam. Makasih Bang Hadi, makasih. Tidak lagi mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Karena selama ini banyak yang kita lihat orang-orang Islam tuh hanya sekedar ikut-ikutan saja. Latah mengatakan bahwa Islam ajaran rahmatan lil alamin. Langsung latah ikut-ikutan semua. Padahal faktanya, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, yang ada agama Islam itu kalau ada gereja harus ditutup. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali teman-teman. Di mana ada gereja, di situ ada orang muslim berusaha untuk menutupnya. Begitu. Jadi bagaimana kamu katakan itu rahmatan lil alamin? Seperti itu. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam itu yang bagaimana? Nah, ini coba ya, coba silakan. Nah teman-teman, kita akan membuka diskusi tanya jawab ya antara Islam dan Kristen. Mari silahkan kita buka forum tanya jawab. Kita buat forum ini forum yang berkontribusi dalam hal-hal yang edukatif begitu. Jangan kita buka forum ini untuk ajang maki-makian ya, hujat-hujatan. Ini forum bukan forum seperti itu. Ya, kita dewasa, mari kita diskusi secara dewasa. Nah, teman-teman sebelum kita memulai acara kita, pastikan teman-teman untuk tap-tap layar dulu. Jangan lupa teman-teman untuk follow akun ini atau ikuti akun ini. Karena kalau tidak ikuti akun ini nanti kalian akan kesusahan mencari akun ini lagi. Karena ada banyak sekali akun-akun palsu di luar sana yang menggunakan nama yang sama. Dia pakai nama Edis TV juga padahal akun tiruan ya. Hati-hati. Jangan lupa ya untuk follow, subscribe channel ini supaya setiap ada info atau live terbaru kalian mendapatkan notifikasinya seperti itu. Oke, tanpa banyak bicara lagi kita langsung mulai saja. Orang yang pertama ini ada Khairul Azmi. Saya pengen nih dapat muslim yang berilmu gitu ya. Supaya diskusi kita itu benar-benar bermutu begitu. Yang naik Islam nggak ngerti apa-apa semua. Ya, Khairul Azmi, selamat malam Khairul Azmi. Selamat malam. Ya, Khairul Azmi, nampaknya Anda lemas, letih, lesu, lunglai. Apakah Anda sudah tahu tentang Muhammad sehingga Anda membuat Anda lemas atau bagaimana nih? Kenapa kemarin saya Riki? Takut Anda. Oke, coba nyalakan kamera dulu. Bisanya cuma main Ki. Ya, Azmi, kamera dinyalakan dulu, baru silakan Anda berbicara, silakan.
Nampaknya dari gayanya bicaranya itu udah lemes gitu loh. Udah, aduh Muhammad kita kok kayak begini teman-teman. Ya, Khairul Azmi, silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Ya, konfirmasi dulu kenapa kemarin saya dikik. Saya tunjukkan data kepada Anda, saya dikik. Kenapa? Anda takut? Kemarin yang mana? Wah, jauh. Jangan Data yang pura-pura, Dik. mana? Khairul Azmi. Anda memframing bahwasanya orang umat Islam itu jangan memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, betul? Kok framing? Itu kan ada hadisnya. Sebentar. Saya kan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Betul yang Anda katakan seperti itu? Menurut hadis bahwa kalian tidak boleh memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan kalau bertemu dengan mereka di jalan, kalian harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu hadis. Itu kata Muhammad, bukan saya. Itu yang ngajarin. Itu Muhammad yang ngajarin orang Islam agar membenci Yahudi dan Nasrani. Lalu apa? Itu tidak salah. Gimana? Hadis itu tidak salah. Hadis itu tidak salah. Berarti betul. Berarti betul. Kalau kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Iya betul. Kalau terus kenapa nggak dipraktekkan? Kenapa tidak dipraktekkan? Kenapa? Kalau Yahudi dan Nasrani yang datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang, betul. Mana dalilnya bahwa di situ Yahudi yang datang membawa damai atau membawa pedang, mana? Konteksnya Yahudi. Coba buka hadisnya, tampilkan hadisnya. Dalam Matius 10:34, coba dibuka. Aduh, ini IQ 78 ini ya, enggak. Kamu dibawa dulu, IQ 78. Dia lari sendiri. Mau saya turunkan tapi dia udah turun duluan. Teman-teman sekalian, saya itu sebenarnya sangat merindukan ya, ada orang muslim tuh yang bermutu sedikit lah ya. Ini kok lari kemana-mana. Hadisnya itu sudah begitu jelas loh. Kok kamu bilang Yahudi dan Nasrani yang jenis apa? Nggak ada di situ dikatakan jenis apa. Di situ dikatakan jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan. Nggak ada di situ Yahudi dan Nasrani membawa damai. Jadi orang-orang muslim sekarang teman-teman, mereka ingin mengkoreksi nabinya sendiri. Ya. Jangan begitu, ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Yang Peng. Ya, halo, selamat malam, Yang Peng. Selamat malam, Bang Idris. Ya, apakah Anda seorang Kristen atau Islam? Kristen, Bang. Baik, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang ya. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya memberikan informasi kepada kalian bahwasanya diskusi ini adalah diskusi antara saya sebagai seorang Kristen dan seorang tamu yang adalah Islam. Kenapa? Kalau yang Kristen nanti dinaikkan seolah-olah kita menjadi seorang pengecut. Karena apa? Beraninya ngomongin di belakang. Jangan begitu ya. Kita kasih panggung yuk. Kita beri kesempatan kepada yang muslim. Berikan mereka podium. Kasih mereka panggung untuk menyampaikan unek-uneknya. Untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati dia. Jangan seperti Abdul Somad dengan Donditan. Dua-duanya muslim, bahas Kristen. Ya, jangan seperti itu. Cuman Abdul Somad dan Donditan, mereka berdua sesama Islam bahasin Kristen. Tidak ada Kristennya. Artinya diskusi atau pokok bahasan itu tidak objektif. Nah, supaya kita tidak seperti mereka, maka berikanlah kesempatan kepada yang muslim-muslim. Ya, coba tanya apa saja di sini. Semua pertanyaan kita akan jawab ya, semua. Semua pertanyaanmu, kenapa Tuhanmu nggak pakai baju, kenapa Tuhanmu mati, kenapa itu kami jawab semua. Silakan muslim, jangan takut. Saya cuma menyadarkanmu bahwa Tuhanmu sampai sekarang masih di kuburan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Saleh. Ya, Saleh. Tunggu ya teman-teman ya, si Saleh ya. Di sini suhunya itu dingin banget teman-teman, karena di sini udah mau masuk winter. Saleh, halo Saleh, selamat malam. Oke, si Saleh tidak nyangkut-nyangkut, jadi kita turunkan dulu. Oh, sudah. Halo Saleh, selamat. Halo Saleh.
Halo. Ya, berisik sekali. Tidur dulu di bawah sana, berisik. Teman-teman, gini. Kalau mau naik ke sini, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, pastikan teman-teman kalau mau naik itu bikinlah satu ruang yang nyaman, aman begitu. Jangan senangnya berisik aja. Yang suka berisik cuman orang Islam. Pagi-pagi udah Wih, memang betul. Kalau kalian tidak percaya, bangunlah kalian jam 3:30 pagi. Pasti kalian dengar orang Islam begini di masjidnya. Itu terus. Saya nggak tahu entah itu kaset, entah itu orang betulan atau apa. Memang selalu begitu. Apa nggak ada ini orang Islam yang negur begitu? Ada nggak orang Islam yang buka suara gitu negur? Coba tengokin saudaramu itu loh jam 3:30 pagi itu kerjanya berisik terus. Oh, gimana? Bukankah benar yang saya katakan itu? Mungkin kalau teman-teman tinggalnya di daerah yang Kristen-Kristen seperti di Samosir. Saya waktu di Samosir, saya nggak dengar ada suara masjid. Nggak dengar. Saya tidak pernah dengar pagi-pagi begitu. Tapi ketika saya pindah ke daerah lain yang banyak muslimnya, ya begitu. Pagi-pagi sudah ribut. Ya. Kalau misalnya azan subuh, nggak masalah. Azan subuh kan paling cuma berapa menit, ya nggak? Orang memanggil sholat, ya kita sebagai bangsa Indonesia ya kita toleransi lah. Mereka mau sholat, mau jungkir balik terserah. Tapi sebelum sholat subuh itu selalu begitu. Gitu terus. Berisik. Tapi nggak ada yang menyadarkan mereka teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada lalu Lutfi 01. Ya, selamat malam lalu Lutfi 01. Halo? Lalu Lutfi. Oke, kita turunkan dia ya. Teman-teman, pastikan teman-teman jikalau teman-teman mau naik, sinyal teman-teman itu sudah baik dan mumpuni. Ya, pastikan teman-teman, ketika teman-teman naik ke sini, jangan sinyalnya nggak jelas, jadi akhirnya kita naikkan pun nggak nyangkut-nyangkut ya. Oke, kita kasih naik ada Farhan Bisnis. Farhan 1204. Ya, silakan. Ya, Farhan, selamat malam Farhan. Oh, kabur lagi. Sebenarnya begini, kita ini tidak perlu banyak-banyak penonton yang naik ke sini. Sebenarnya saya pengen sehari itu diskusi dengan 1 atau 2 orang Islam saja. Tetapi cobalah yang naik itu yang berilmu, yang memiliki kemampuan begitulah. Saya heran yang naik dari dulu nggak pernah. Makanya saya itu punya kesimpulan seperti itu teman-teman. Tidak mungkin ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Tidak mungkin. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, pastilah dia akan meninggalkannya. Ya. Loh, masa saya dipaksa harus ngomong? Bang Edis, ya nggak semua juga begitu. Sebagian mereka mengerti agama Islam. Lu masalahnya, saya sudah diskusi ribuan kali. Nggak ada satupun yang ngerti agama Islam. Gimana? Masa saya disuruh harus menyimpulkan sesuatu yang tidak saya alami? Ya. Oke, kita kasih naik ada Zaki Tamfan. Selamat malam Zaki Tamfan. Muter. Ya, silakan Zaki Tamfan, nyalakan kameramu. Gimana sih tadi? Sopeng. Halo Zaki Tamfan. Muter-muter Bapak, mau muter-muter. Nih, Zaki Tamfan sudah dinaikkan, tapi tetap saja ini seperti ini. Ini gimana nih Zaki Tamfan ini? Aduh. Zaki Tamfan, apakah Anda mendengar suara saya? Ya, halo. Silakan nyalakan kameramu.
Nah, kan? Ya, udah. Ya, kita taruh di bawah saja ya. Kita taruh di bawah saja. Kita kasih lihat coba Aceng. Aceng. Etis. Ya, selamat malam Aceng. Selamat malam Bang. Ya, silakan Aceng, nyalakan kameramu dulu. Bentar lagi. Pembelot kau pembelot. Tolong. Belok. Hah? Apa ya? Jadi teman-teman, kalian sudah melihat ya bagaimana mereka ini hanya bisa seperti itu. Membantah tidak akan sanggup. Orang muslim tidak tahu bahwa nabinya di dalam Al-Quran itu mata duitan. Nggak tahu. Ya gimana mau tahu orang baca Al-Quran saja. Najim, amin. Amin, amin. Datang ke sini, kau pembelot, kau pemendut Indonesia. Bantah saya. Nabimu Muhammad di dalam Al-Quran itu seorang yang mata duitan. Tapi kalian tidak percaya. Gimana? Coba naik ke sini, patahkan argumen saya. Kalau misalnya kamu dapati saya memfitnah, saya terjun dari Monas. Udah dibilang kok nggak percaya. Ya, Putra Ngapak. Silakan, Putra Ngapak, nyalakan kameramu. Datang, diam, baik. Sudah frustrasi karena tidak bisa menjawab edis TV. Oh, Putra Ngapak datang hanya diam saja. Oke, kita kasih turun ya. Putus asa mereka teman-teman. Putus asa. Oke, kita kasih naik ada Irwan Amas. Ya, silakan Irwan Amas. Selamat malam. Halo. Irwan Amas. Apakah Anda seorang Muslim? Saya Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu. Ini juga termasuk orang yang budak ternyata dia. Udah dibilang yang naik, jangan yang Kristen, makanya. Teman-teman, bukannya saya itu sadis atau bagaimana. Lihat ini, diskusi Kristen versus Islam. Jangan kamu naik ke sini, kamu bukan orang Muslim. Susah banget kasih tahunya. Oke, kita kasih naik ada Hendry Rabani. Hendry Rabani. Selamat malam Hendry Rabani. Selamat malam Bang Edis. Silakan Hendry Rabani, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim lah. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Atau Anda ingin mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu di dalam Al-Quran seorang nabi yang mata duitan? Silakan. Ya. Hendry Rabani. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah naik ini Bang Hendry. Oh, iya benar Bang Hendry Rabani udah pernah naik. Bang, masih Islam aja Bang? Masih lah Bang. Astaga. Kok masih Islam saja Bang? Sudah tahu Muhammad mata duitan diikutin aja. Apa nggak ada yang lain Bang? Ini Bang, Ya, silakan. Ngobrol santai aja ya. Silakan. Jadi aku perhatikan kan Bang Edis ini kan kayaknya orang yang masih dalam perjalanan, ya kan? Itu mungkin abang lagi di jalan tuh dalam perjalanan. Ini memfitnah terus mereka ini. Dibilang saya dalam perjalanan, padahal dia jelas tuh dalam perjalanan tuh, ya kan? Luar biasa. Bukan, abang kan mempelajari Al-Quran, ya kan? Betul. Sama kita. Jadi kan bedanya kan, ya aku dapat petunjuk, abang juga menemukan petunjuk juga mungkin, abang gitu kan. Oke, betul atau tidak Bang? Betul apa atau tidak bahwa ketika Anda membaca Al-Quran itu, Anda dapati di dalam Al-Quran itu, Muhammad itu seorang yang mata duitan? Kalau abang gini Bang, kita bahas masalah Nabi Muhammad dan sebagainya,
Aku rasa itu abang belum sampai. Nah, ya justru karena belum sampai bang, makanya saya tanya, betulkah di dalam Al-Quran, bahkan kalau mau ngomong sama Muhammad, kalau misalnya mau ketemu konsultasi dengan Muhammad, bayar dulu. Bayar dulu. Aku nggak menemukan itu. Gini bang ya. Iya gimana mau menemukan, karena yang dibaca Arabnya doang. Gitu, bang. Gimana? Aku tanya. Oke. Ya, aku nanya. Hmm. Injil itu apa menurut abang? Injil itu adalah kata yang diserap dalam bahasa Arab, kemudian diserap lagi dalam bahasa Indonesia. Kata itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadinya evangelion, diarabkan menjadi Injil. Diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia jadi Injil, yang artinya sebenarnya secara etimologi itu adalah berita atau kabar gembira. Ini kok dibatasi bang penontonnya apa bang? Ya, mungkin karena abang seorang yang tidak memenuhi standar untuk diskusi. Aku ngomong dulu. Hmm. Jadi kalau di agama kami, itu kan orang itu tidak dianggap beragama apabila tidak mempelajari Injil dan Al-Quran. Kan gitu kan. Jadi kalau Bang Edis, ini kan orang yang mempelajari Al-Quran. Gitu kan. Sedikit-sedikit banyaknya aku yang mungkin bisa nyambung. Ya. Kenapa gitu? Artinya sekarang aku melihat Bang Edis, di kalangan Bang Edis, artinya sesama Kristen, itu ngantuk ini bang. Ini bahas apa? Tadi bahas Injil, sudah saya jelaskan definisi Injil. Injil itu bang, artinya berita gembira, bukan buku. Tapi berita gembira tersebut yang dimaksud adalah tentang datangnya Sang Almasih. Bahwasanya Sang Almasih, Sang Penyelamat itu telah datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Nah, dia memberitakan tentang jalan keselamatan dan hidup. Bagaimana supaya umat manusia itu kembali kepada fitrahnya. Seperti sedia kala maksud ketika manusia itu diciptakan. Nah, sebenarnya bang, kalau abang percaya kepada Injil, kita semua, baik Islam, baik Kristen, itu harus meneladani Sang Almasih. Nah, yang jadi masalah adalah umat Muslim itu tidak mau meneladani Sang Almasih. Umat Muslim malah meneladani Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim kerjanya yaitu ada gereja tutup-tutup, demo, pagi-pagi berisik, ketemu orang Yahudi dan Nasrani di persempit jalannya, akhirnya seperti itu. Kita ngobrolnya jangan kemana-mana lah. Kita fokus ke Al-Quran dan Injil. Itu, jangan lari nyebar kemana-mana, bikin pusing itu. Ya udah, gini aja lah Bang Henry. Saya cuma berpesan kepada Anda bahwasanya Muhammad itu yang Anda jadikan sebagai suri tauladan, yang Anda ikuti, itu tak pantas diikuti. Kenapa? Karena dia itu melakukan hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah dia seorang yang mata duitan. Masa Anda ikuti orang mata duitan? Bang Henry, abang kena peringatan lagi nih bang. Iya, ngapa gitu ya? Mungkin abang karena di kendaraan, nggak boleh. Nggak ada kendaraan, anak berhenti nih sebenarnya. Iya, tapi TikTok ini bukan manusia, dia robot, dia semacam AI. Jadi dia mendeteksi ada di kendaraan begitu. Jadi abang nanti naik lagi bang, ya. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf bang, kita turunkan. Ayo teman-teman yang Muslim ya, coba kalian kalau naik ke sini, kalian setidak-tidaknya ngerti ya. Kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain kenapa nggak berani naik sini? Karena dia tahu ini orang. Kalau misalnya mau kita naik ke sini mau bantah dia percuma karena semua statement dia berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Jadi mereka tidak berani ke sini. Coba berani nggak? Wahai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Firanda, Ustadz Felix, siapa Ustadz berani nggak ke sini? Coba bantah pernyataan saya bahwa Muhammad di dalam Al-Quran seorang yang mata duitan. Coba. Ada berani mereka bantah. Apakah mereka bisa membantah itu? Silakan. Coba kita kasih naik ada Mas Tukijo.
Mas Tukijo. Silakan, Mas Tukijo, nyalakan kamera Anda. Mas Tukijo, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan, Mas Tukijo, nyalakan kamera. Sampaikan apa gerangan yang hendak Anda sampaikan. Silakan. Sebenarnya aku nggak. Kamera nyala dulu, Bang. Bang, kamera nyala dulu, baru bicara. Di sini itu peraturannya begitu, kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, nah silakan Anda turun. Kalau bangga Anda dengan keislaman Anda percaya bahwa agama Islam itu benar, nyalakan kamera, kita berargumen di sini. Oke, Bang, jangan gelap-gelap, Bang. Coba nyalain lampu dulu. Kenapa sih Muslim suka yang gelap-gelap ini? Kenapa sih? Aku di luar ini, Des. Di luar, Des. Oke, apakah Anda seorang Muslim? Ya, aku Muslim sejati. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Sebenarnya aku nggak perlu untuk menyampaikan dan nggak perlu berdebat sebenarnya. Aku hanya mengamati cara bicaramu, gaya bicaramu. Kamu itu sebenarnya kurang berilmu kamu sebenarnya. Kurang berilmu? Yang mana? Yang mana kurang berilmu? Yang mana? Coba. Yang mana yang kurang berilmu? Nah, karena dari segi pembahasanmu tentang Islam itu banyak yang kamu lencengkan. Sebutkan satu aja, biar nggak banyak-banyak. Yang tadi aja yang baru saya ngomong. Betul atau tidak, Muhammad mata duitan di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Oh, enggak. Nah ini. Baik, kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Muhammad seorang mata duitan di dalam Al-Quran gimana? Ya, cobalah kamu Baik, tunjukkan. baik. Kita akan tunjukkan kepada dia ya teman-teman ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ya, kita mulai ya. Di situ ada Al-Quran, Mas Tukijo? Enggak, saya enggak. Ini lagi di luar ruangan, saya di luar rumah. Tapi enggak apa-apa kamu baca. Baik, saya bacakan ya. Kita bacakan nih. Muhammad seorang mata duitan menurut Al-Quran. Saya bacakan. Surat Abasa ayat yang bersatu. Ayat yang pertama. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia, seorang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya kaya, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca di dalam tafsir-tafsirnya ya. Di dalam tafsir-tafsirnya dikatakan begini. Ada seseorang, namanya itu adalah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan tafsir-tafsirnya. Seorang buta, siapakah seorang buta tersebut? Namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta bimbingan. Karena dia adalah seorang yang buta, miskin, tidak punya apa-apa. Mukanya Muhammad sepet macam orang dimintain utang. Pinjemin dong. Nah, mukanya langsung sepet. Tapi berbeda ketika yang datang itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayaninya. Pertanyaan saya, sudah berapa lama Anda membaca Al-Quran sehingga Anda tidak pernah baca ini? Mengartikannya begitu, Des. Oke, gimana? Coba, dia Muhammad berwajah masam. Kenapa dia berwajah masam? Coba jelaskan. Nah, tapi gini aja, Des. Ya, tidur di bawah sana, tidur. Abdul Somad suruh sini, Abdul Somad. Aduh, Herman. Selalu saja kalian mengatakan bahwa saya itu memfitnah. Saya heran dengan kalian. Gini loh, kalau kalian datang kemari, tolong jangan asal naik. Nanti orang Islam itu kesannya babak belur. Ayo, jangan asal naik yuk. Naik kemari, lalu berikan sanggahan kepada saya. Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim. Jangan asal-asal naik ya. Kita kasih naik ada M. Haider. Muhammad Haider. Selamat malam Muhammad Haider. Nyalakan kamera Anda.
Oh, sebentar Bang Idis. Oke, silakan. Muhammad Haidar. Saya tanya dulu Bang ya. Selamat malam Bang. Saya tanya dulu Muhammad Haidar. Abang Islam? Kristen, Bang Idis. Kristen. Sudah dibilang Kristen jangan naik. Aduh, saya turunkan dulu. Teman-teman. Oh, teman-teman. Jamaah. Oh, jamaah. Dengarkan. Ini forum diskusi antara Islam lawan Kristen. Jadi kalau yang Kristen naik ke sini, kita bahas agama Islam, itu kesannya subjektif. Tidak diberi panggung orang Islamnya. Jangan ya, kasih kesempatan kepada yang Muslim. Kepada teman-teman yang Kristen atau siapapun ya. Yang Muslim juga banyak yang senang juga channel ini. Kalau kalian mau mensupport saya, yang Kristen terutama ya, caranya itu bukan dengan cara naik. Caranya itu teman-teman cukup tap-tap layar, share siaran ini, bagikan siaran ini, kasih gift kalau teman-teman punya berkat berlebih, ya itu. Kita juga ada program nih, program kita itu adalah rumah apologet kita. Sudah ada tempatnya, kemarin sudah saya spill, ya, sudah saya tunjukkan, hanya masih ada beberapa yang kurang seperti itu, untuk finishingnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, saya masih membuka ya, support untuk rumah apologet ini, penyelesaiannya, finishingnya. Kalau teman-teman mau mensupport, teman-teman bisa support di yang tertera di layar sini nih. Itu loh, bentuk support nyata, bentuk dukungan nyatanya itu seperti itu. Oh, silakan, kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport saya, Edis TV atau Edi Sidabutar, di yang tertera di layar, rekening yang tertera di layar. Hati-hati teman-teman, ketika Anda mensupport, pastikan penerimanya itu adalah Edis. Jangan nanti Anda ngaku-ngaku ngirim support ke saya, tapi ternyata bukan Edis. Seperti siapa? Seperti mamanya Rudi Iskariot. Ya, seperti itu ya. Silakan. Teman-teman, kalau teman-teman nonton di YouTube, ya, itu ada tulisan berjalan tuh. Oh, ada PayPal, ada Zelle, ada, ya. Teman-teman bisa support melalui itu, ya. Karena banyak orang yang nonton begitu tapi support nggak mau. Banyak. Tapi kita tetap jalan terus teman-teman ya, karena kita tidak pernah memaksa ya. Bagi yang punya berkat berlebih saja. Kalau tidak punya berkat berlebih, kalian usahakan dulu ekonomi kalian yang baik ya. Saya berharap kita semua ekonominya baik ya, sehingga kita sejahtera seperti itu. Kalau teman-teman saja belum cukup ekonominya, jangan mensupport. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan ya, bagi yang muslim-muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Ini diskusi antara Islam dan Kristen, silakan ya. Kita kasih naik, ada Maran Family. Nah, kayaknya ini bukan Kristen ya, bukan Islam. Coba Habib Asyur. Habib. Ini udah turunan Nabi ini, udah turunan Nabi. Ya silakan Habib Asyur. Nyalakan kamera Anda. Bang, satu aja lah, janganlah bahas-bahas Islam. Bang, kamera nyala dulu bang, baru ngomong, silakan. Silakan bang. Janganlah bahas-bahas Islam bang. Janganlah bahas-bahas Islam. Bang, ini pasti utusannya Abdul Somad ini. Betul. Apakah Anda utusan Abdul Somad? Bang, janganlah bahas-bahas Islam, Bang. Biarlah yang bahas agama lain itu Abdul Somad aja, Bang. Gitu. Biarlah orang Islam aja, Bang, yang bahas agama lain, Bang. Gitu. Ya. Betul? Bukan, saya secara pribadi aja. Ya, turun di sana. Kameramu saja tidak mau kau nyalakan. Gimana? Teman-teman, gini. Mungkin kalian yang nonton saya ini, kalian nggak pernah tahu bagaimana kelakuan orang Islam. Karena ketika kalian datang ke channel saya ini, kalian hanya lihat, ini orang Kristen, tapi bahas agama Islam. Tapi kalian tidak pernah tahu ada orang Islam yang bahas agama Kristen. Coba lihat Abdul Somad. Abdul Somad bikin podcast sama Don Ditan. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan sekarang, orang-orang Islam, itu saking mereka itu usilnya setengah mati, mereka sekarang ingin menetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia.
Coba, kenapa orang Islam ingin bikin 25 Desember itu hari mualaf? Karena sebenarnya ada di situ modus-modus terselubung. Maksud saya begini, kenapa sih kalau misalnya kalian bahas agama Kristen itu boleh dan dikatakan dakwah, sementara kalau saya bahas agama Islam, langsung kalian katakan, janganlah begitu, Bang. Janganlah merusak persatuan dan kesatuan. Herman saya dengan kalian. Diskusi-diskusi saja, kalian saja boleh membahas agama Kristen, masa kami nggak boleh bahas agama Islam? Ya, Paulus Haidir Al-Haddad. Silakan Bang. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya dia namanya tadinya Paulus terus jadi Muslim ini. Enggak Bang, saya kemarin sama Bang Fajar. Ini saya. Iya. Kalau tidak salah ini nama Anda aslinya ini nama Muslim dan sudah dibaptis lalu diberi nama Paulus. Ya, betul, nama baptis saya Paulus. Puji Tuhan, Bang. Coba Bang. Kemarin itu kita belum lama ngobrolnya nih Bang. Masih ingat nggak? Karena atau gimana? Atau mau saya naikkan satu orang Muslim nih? Karena banyak orang mengira katanya Anda ini ngaku-ngaku ini jadi dari mantan Muslim nih. Saya naikkan satu orang Muslim ya. Silakan Bang Edis. Kita naikkan ada Metra. Ya, selamat malam Metra. Malam Bro Edis. Ya, silakan Metra nyalakan kamera dulu. Kita satu-satu selesaikanlah urusan Bro Edis dengan Paulus ini dulu. Metra, gini, ini Paulus Haidir ini, dia mantan Muslim, dia udah insyaf. Dia sudah taubat dari mengikuti Muhammad nih. Kapan Anda bertaubat nih? Coba Anda berkonsultasi dulu nih. Ini santri nih, santri aja bertaubat. Anda nggak pernah baca Quran, pantesan Anda nggak taubat-taubat. Silakan, nyalakan kamera dulu, Metra. Oh, berarti sering cabut ya dulu waktu jadi santri berarti tuh. Coba nyalakan kamera dulu, Metra. Metra, kamera nyalakan dulu. Ntar kita berdua aja deh, panjang lebar. Oke, baik, si Metra saya taruh di bawah dulu saja ya. Ini ngeles aja dia. Takut dia. Oke, Bang sekarang sudah dikasih nama baru. Dia tadinya Muslim ya. Kemudian sudah dibaptis, puji Tuhan. Cuman masih ada saja nih Bang. Orang-orang yang meragukan. Katanya bukan anak pondok. Coba Bang, cerita sedikit dulu Bang. Gimana, kapan masuk pondok, berapa tahun di pondok, dan seterusnya. Coba silakan. Kalau saya kan emang masuk pondok itu umur 12 tahun, Bang Edis. Umur 12 tahun, itu kan, mondok itu bisa dibilang, ya benar, saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu sekitar 4-5 tahun kurang. Mondok ya? Berarti sudah khatam Al-Quran juga ya? Kalau khatam sih belum. Cuman kalau saya ini bisa dibilang tipikal pesantrennya yang belajarnya kitab-kitab kuning. Gitu. Kitab kuning. Apa aja itu Bang yang Abang pelajarin dari kitab kuning itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif kitab kuning itu isinya ya tentang tergantung kita mau bahas dari cabang ilmu apa begitu. Salah satu contohnya cabang ilmunya apa itu? Contoh waktu itu saya belajarnya fikih, tasawuf sama tauhid gitu. Oke, di dalam fikih itu apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan? Fikih itu saya pelajarin tentang ya bab-bab sholat, ubudiyah dan muamalah. Oke, dalam bab sholat itu apa aja misalnya yang Anda pelajari? Bacaan sholatnya, niat sholatnya, coba seperti apa? Ya kalau niat sholat kan, ya kalau kita lihat sholat kan rukun sholat itu 17. Rukun sholat. Ini diawali dengan niat dan seterusnya ya kan. Bacaannya gimana itu kalau mau sholat, niat sholat? Misalnya sholat maghrib misalnya. Oh, oke. Kalau sholat maghrib kan usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbil qiblati, tergantung mau jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman. Gitu. Iya. Terus akhirnya Anda sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Betul. Iya. Bagaimana Bang setelah Anda dibaptis kemarin? Gimana kesan-kesannya? Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda. Kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu nggak ngalami Bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana itu maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas. Nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri. Dikultuskan ya? Iya. Iya, bahkan katanya berkah ya, kalau bekas minumannya nanti dapat barokah, begitu, kepintarannya nular begitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya kitab Ta'limul Muta'lim, di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu alim gitu ya, bagaimana caranya
mendapatkan keberkahan ilmu, menurut saya itu bohong. Menurut saya bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum kiai, minum bekas, menurut saya ini nggak masuk di logika. Minum minuman bekas kiai, cium tangan kiai bolak-balik, ya kan? Terus nyium kaki kiai, gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Ya, tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini, apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Dulu waktu di pondok pernah nggak gitu satu sama lain santri sama satu sama lain itu mempertanyakan itu, pernah nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada yang memang merasa begitu, tapi kan diancam. Oh iya ya. Pantesan kemarin itu ketika ada salah satu siaran Trans TV atau Trans 7 begitu ya. Mereka sedang membongkar yang namanya pondok kepesantrenan di Indonesia. Di mana sepertinya ada salah satu sistem bagaimana para santri-santri ini dibentuk sedemikian rupa, bahkan makan mereka di daun begitu, dicangkol nasinya. Di daun pisang memang sengaja dibikin gitu, mereka berdalih dengan sebut katanya inilah kebersamaan gitu, inilah unity begitu. Saya nggak begitu. Kalau misalnya kebersamaan pun nggak harus pakai daun pisang sih. Udah makan aja bareng-bareng. Artinya apa? Mereka makannya nggak steril, jorok. Iya, bahkan katanya di pondok pesantren itu udah biasa itu gatel-gatel gitu. Biasa ya gitu katanya, bener ya? Bener, saya ngalamin. Mana ya? Nah, ini bekas-bekasannya tuh. Oh iya. Nah, lalu ketika ada sesuatu yang janggal di sebuah pondok itu dibongkar, akhirnya mereka demo itu ya, di demo kantor. bahkan mereka membuat yel-yel halu yang katanya apa jadinya negeri tanpa santri begitu ya. Ya. Apa jadinya Indonesia tanpa santri? Nah. Justru saya bilang begini, kalau Indonesia tanpa santri itu pasti Indonesia ini maju. Begitu. Betul, harusnya. Harusnya seperti itu, malah sebaliknya. Justru penyebab Indonesia tidak maju-maju ya karena itu tadi. Ada salah satu bentuk ya yang saya katakan sebagai pengajaran yang tidak bagus begitu. Bagaimana mungkin kalau katanya minum bekas air congornya kiai mendapat berkah dari kiai? Ini bagaimana? Ini jalan ceritanya bagaimana? Kalau seperti itu saya minum bekas congornya presiden biar jadi presiden. Ada-ada saja. Karena ya itu Bang yang kita sering sebut dengan pengkultusan individu, feodalisme, ya itu memang benar terjadi. Iya, itu memang benar terjadi. Bahkan sekarang itu kan sudah sering dikatakannya, teman-teman, bahaya nanti Natal dan Tahun Baru ketika Anda mengucapkan Natal, Anda nanti sudah menjadi orang Kristen. Ketika Anda meniup trompet, maka Anda jadi seorang Yahudi. Gimana? Oke, belum boleh. Oh iya, ini banyak orang yang ngomong juga ini Bang. Hati-hati Bang, nanti digeruduk. Gimana Bang? Ya udah sih, emang ya namanya risiko kita tidak mencapaikan kebenaran kan ya. Tapi banyak yang inbox ya. Jebol Bang, mohon maaf jebol. Iya biasa itu teman-teman. Jadi jebol. Jadi memang itulah. Tapi saya berpesan begini ya, Paulus, Haidir, Al-Hadad, ya pelan-pelan lah dulu ya. Iya Bang, pasti. Pelan-pelan. Bicaranya pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, kalau Islam bahas Kristen itu mereka akan mengatakan itu dakwah. Tapi kalau Anda ini udah keluar dari Islam, Anda bahas Kristen, Anda nanti sudah di depan pintu penjara ini. Hati-hati ya, berhikmatlah ya. Ya Paulus, Haidir ya. Pasti Bang, pasti. Oke. Jadi satu Bang, saya mau bilang gitu. Perlu teman-teman Kristen dan Islam sadari juga bahwa memang di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya pengkultusan ataupun pengagung-agungan terhadap sesosok individu. Contoh, bagaimana ketika kita seorang Kristen memandang seorang nabi, seorang utusan, ya sudah, dia hanyalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kita nggak ada tuh yang namanya nyium-nyium batu bekas Paulus, nyium-nyium tangan Paulus, nggak ada begitu kan. Terus makamnya nggak kita jaga, nggak ada begitu. Ya, tapi di Islam kita lihat, makam kiai gitu ya. Makam kiai dibikin maulid segala macam. Berapa banyak Bang Islam, orang-orang Islam bikin maulid tentang nabinya sendiri begitu. Padahal di Quran nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada di Quran. Nggak ada.
Tapi itulah Bang, ini banyak yang ngomong, Abang hati-hati karena masih ini, nanti jangan sampai Abang jadi tersandung ya Bang ya. Amin, amin. Ya, Oke. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap Bang, siap. Oke, saya turunkan dulu. Ini Paulus hadir ini, dia seorang muslim tadinya dan dia sudah menjadi seorang Kristen dari pondok pesantren. Dan teman-teman, ada banyak orang-orang seperti dia tadi, tetapi memang kendalanya seperti itu. Mereka tidak berani speak up, mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena itu tadi, mereka akan dipersekusi. Udah beberapa orang muslim selama saya diskusi ya, yang mengikrarkan meninggalkan agama Islam dan mereka berakhir dipersekusi. Kemarin itu kalau tidak salah dari Jawa Barat, namanya itu adalah Syarif Ubaidillah. Itu salah satu muslim yang ke gereja. Setelah ke gereja didatangi rumahnya. Memang seperti itu, teman-teman. Padahal sebenarnya ya, setiap orang berhak bebas memilih kepercayaan dan agamanya masing-masing. Tetapi yang terjadi ya seperti tadi itu, persekusi ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Fadili. Selamat malam Muhammad Fadili. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Ya. Muhammad Fadili. Gak bisa nih Bang. Oh iya, pengikutmu belum cukup nih Bang. Belum bisa menyalakan kamera. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu ya. Di sini khusus yang sudah bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Opik. Opik ini kalau nggak salah nyanyi Tombo Hati itu ya. Tombo Hati. Ono 5 perkara nih, sing pertama baca Quran dan maknanya. Itu udah ada lagunya loh. Muslim itu disuruh baca Quran dan maknanya. Karena tidak baca Quran dan maknanya, akhirnya masih jadi Islam. Nah, silakan. Gimana kabarnya Opik. Baik Bang Opik. Silakan Bang Opik. Biasa sama ya sebentar ya. Oke, silakan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan Bang Opik, kabar saya baik. Gimana kabar Bang Opik? Ya, kabar baik juga Bang. Oke, silakan Bang Opik. Ya kan? Muslim ya Bang ya? Ya, tetaplah Muslim. Muslim. Berarti masih mengikuti seorang yang mata duitan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai orang yang mata duitan. Betul? Mata apa? Mata duitan. Siapa yang ngomong? Astaghfirullahaladzim. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mau saya bacakan? Ayo, bacain dulu. Baik, saya bacakan. Kita santai saja, jangan tegang. Santai, tarik nafas. Hembuskan. Oke, saya bacakan ya, supaya umat-umat muslim sadar. Saya bacakan. Surat Abasa ayat yang pertama. Dia, maksudnya adalah Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Kemudian ayat yang kedua. Karena telah datang kepadanya seorang buta. Siapa maksudnya? Adalah Abdullah bin Umi Maktum. Terus ayat 3. Tahukah kamu, wahai Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya yakni pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, pemuka-pemuka Quraisy, maka kamu melayaninya. Nah, jadi ayat ini, surat Abasa ayat 1 sampai ke 6, ini menggambarkan karakter Muhammad. Kalau yang datang kepada dia itu orang nggak punya duit, orang miskin, orang buta, mukanya Muhammad sepet. Dia berwajah masam. Tetapi kalau orang kaya yang datang kepada Muhammad, dia begitu sigap. Dasar apa Bang Edis ngomong kayak gitu? Oke, sekarang saya tanya, apa penyebab Muhammad bermuka masam di sini? Ya, apa yang menyebabkan dia muka masam? Ya, mungkin dia datangnya juga ada niat lain. Tapi makanya orang Islam kalau dikasih Al-Qur'annya mereka akan melawan Qur'annya sendiri. Nah, bukan sekarang abang bisa berbicara konteksnya dalam apa? Oke, coba silakan Anda jelaskan surat Abasa ayat yang pertama. Gini, abang mengatakan, Bang Edis tadi mengatakan bahwa ya itu kalau orang kaya datang mukanya senyum ya kan?
Tidak dikatakan mukanya senyum, maka kamu melayaninya. Saya bacakan satu kali lagi ya. Saya bacakan satu kali lagi. Itu tanda kutip bang, melayaninya itu dalam arti apa dulu? Kan itu orang yang namanya. Sesuatu yang kontradiktif. Gini loh, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini menggambarkan bagaimana respons, bagaimana karakter Muhammad. Kalau ada orang buta datang kepada dia, dia berwajah masam. Padahal orang buta itu ingin membersihkan dirinya, ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Tetapi kalau orang pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup, yakni orang-orang kaya, orang-orang berduit, maka Muhammad melayaninya. Nah, ini bang yang apa namanya, yang salah pengertiannya abang Edis itu. Muhammad melayaninya. Dalam arti melayani itu kan tanda kutip di situ. Melayaninya itu seperti apa? Itu ya udah, silakan Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan dulu. Apa namanya? Ya makanya maksudku begini, abang Edis jangan tergang dong, santai. Gini dong bang Edis. Yang tadi abang bilang, apa namanya, kalau orang kafir datang, terus dia bisa orang kafir datang, aduh udah tidur sana. Orang kafir datang, bukan orang kafir. Aduh, udah saya bilang, teman-teman. Saya itu kalau ngomong saya tidak pernah ngasal-ngasal. Udah saya bilang, yang masih Islam itu orang yang nggak ngerti isi Al-Quran. Gimana? Aduh, sudah begitu jelasnya dikasih tahu masih juga ngeyel saja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Mariono. Mariono atau Marioni? Nama Mariono, tetapi foto profil laki-laki perempuan. Ya silakan Mariono, nyalakan kamera dulu. Mariono, ya, apakah Anda mendengar suara saya? Mendengar. Ah, silakan nyalakan kamera. Oke, saya tanya dulu Mariono, Muslim? Ya. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tadi? Betul atau salah bahwa Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan karakternya itu sebagai orang yang mata duitan? Silakan. Gini, Bang Edis. Bang Edis. Ya. Nah, ini HKBP. Tadi katanya Muslim, sekarang HKBP ini gimana sih orang nih? Ini ada pesan sedikit nih Bang Edis. Sebentar. Tadi saya tanya, apakah Anda Muslim? Iya. Sekarang HKBP ini maksudnya gimana ini? Ini Bang Edis, saya ini Kristen. Tadi saya tanya, abang Muslim, abang bilang Muslim. Sekarang Kristen. Abang ini gimana jadi orang? Enggak, saya bilang saya Islam, saya Kristen. Tadi saya tanya, abang Muslim, abang bilang iya. Ya udah, maaf dulu lah Bang Edis. Ini saya orang Kristen nih. Ada pesan sedikit ini, Bang Edis. Pesan apa itu, Bang? Ya, ini. Soalnya saya lihat di media sosial, kalau yang beragama Kristen itu, kalau bisa nggak usah dinaikkan, kalau udah tahu dia orang beragama Kristen, langsung turunin aja Bang Edis. Itu aja pesan saya, biar nggak mengganggu acara Bang Edis di media sosial yang lain. Ya. Baik, terima kasih pesannya Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Astaga. Sabar. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Begitu ya, hembuskan. Oke, kita lanjutkan. Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Nyalakan kamera Anda. Ya, ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Selamat malam, Alif. Bang Alif, ini berarti sudah kali kedua ya nonton Edis TV ya? Ya, itu kemarin sebenarnya saya mau bertanya, cuman langsung ditanya sama Bang Edis. Kemarin. Yang mana itu, Bang? Saya menanyakan sesuatu tentang yang mana itu? Diskusi lintas agama. Bisa saya bertanya di sini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, saya bertanya, apakah Bible itu pantas dikatakan sebagai kitab suci? Hanya itu pertanyaannya? Hanya itu. Ya, pantas. Lalu? Pantas. Kenapa
kalau dikatakan pantas sebagai kitab suci, kok ada ayat sisipan di dalam Bible tersebut? Ayat sisipan yang gimana? Misalnya nih, ayat sisipan tentang ayat Trinitas palsu di 1 Yohanes nomor 5 pasal 7. Di situ yang dijelaskan ketiganya adalah satu itu. Ya, di situ jelaskan keterangan di web Alkitab Sabda itu ayat sisipan, tidak terbukti aslinya. Betul. Jadi standarmu kalau ada sisipan di situ berarti itu tidak pantas. Tidak pantas. Karena nggak bisa kita dibilang itu firman Tuhan kan. Oke, baik. Kalau itu standar yang saya percaya itu kitab itu 100% firman Tuhan, Bang Edis. Baik. Begitu. Baik. Jadi begini Bang ya. Pertama-tama tentu saja standar Islam dan standar Kristen menentukan sesuatu apakah itu pantas dijadikan kitab suci itu berbeda. Nggak sama Bang. Jangankan kitab suci, standar Nabi aja beda. Muhammad walaupun mata duitan tetap aja kalian anggap jadi Nabi. Kalau di tempat kami, Muhammad itu, jangankan Nabi, Bang, nggak pantas dia jadi Nabi. Gimana Anda ini? Jadi itu beda. Jadi jangan memaksakan diri. Sekarang, saya akan menggunakan standar Anda itu bahwasanya sesuatu yang disisipkan, maka itu tidak pantas dijadikan kitab suci. Karena kitab suci itu 100% haruslah perkataan daripada Tuhan. Begitu ya? Ya. Oke, kira-kira kalau itu saya pakaikan kepada Al-Quran, kira-kira gimana? Maksudnya gimana itu? Al-Quran ada ayat sisipan itu atau gimana? Baik, kita akan coba ya, apakah Al-Quran itu Bang perkataan orang anonimus alias perkataan orang nggak jelas. Saya coba buka surat Al-Ahzab ayat 40. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan begini, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiin." Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian. Tetapi dia adalah seorang nabi, seorang rasul dan penutup para nabi. Ayo kita ini ya. Saya mulai dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian. Siapa yang ngomong di situ? Tuhan, firman Tuhan. Ngomong sama siapa? Menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahyu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Jadi ini baik. Kita tes IQ orang Islam ya. Kita tes. Ini Muhammad. Oke? Ya. Ini Allah. Ya. Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu, dia ngomong nih, ketemu sama Muhammad. Muhammad itu bukanlah bapak seseorang di antara kalian. Berarti Allah ngomong sama Muhammad gitu. Tetapi dia adalah para nabi gitu. Coba gimana pola pikirmu gimana? Begini, yang kita pahami ya, firman Tuhan itu diwahyukan kepada nabi untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Itu maksudnya penjelasan untuk mulai. Muhammad itu bukan bapak. Yang saya tanya, siapakah di situ yang berbicara dan siapa lawan bicaranya? Anda tadi bilang yang berbicara di situ adalah Allah. Lawan bicaranya adalah Muhammad, betul? Bukan seperti itu konsepnya. Tapi sekarang bukan. Gimana? Oke, siapa yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu siapa? Muhammad, firman. Sebentar. Yang menerima wahyu di dalam Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad menerima wahyu dari Allah, betul? Betul. Lalu bagaimana mungkin? Tapi perkataan firman-Nya Tuhan ini, tapi disampaikan melalui Nabi Muhammad. Oke, bagaimana mungkin ngomongnya? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia, ini yang ngomong siapa? Itu sudah pasti yang ngomong, dia lawan bicaranya, itu sudah pasti adalah sosok dalam tanda kutip kalian. Jadi ini pasti yang bicara adalah seseorang, lawan bicaranya adalah sosok kalian. Makanya bunyinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Tetapi dia, Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, dan penutup para nabi. Berarti saya bertanya pada Bang Edis, itu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Tuhan atau kepada seluruh manusia? Bang, kalau Anda membaca Al-Quran, seluruh manusia. Dengar. Kalau Anda membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada di situ satupun ayat yang mengindikasikan bahwasanya Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Yang Anda dengar selama ini itu adalah tafsir maksa orang-orang terhadap Al-Quran.
Kita buka dari Al-Fatihah. Kita buka dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang bicara di situ siapa? Tuhan. Tuhan ngomong, segala puji bagi Allah. Gitu, Allah ngomong gitu, segala puji bagi Allah. Gitu. Gimana? Saya rasa Anda paham, cuma Anda pengen membingungkan saya kan? Kan kita diskusi ini. Anda berkata yang bicara, sebentar. Apakah di situ yang berbicara adalah Allah? Ya benar Allah. Itu kalau Allah berbicara, sebentar. Manusia. Tenang. Kalau Allah berbicara, bagaimana mungkin Allah berkata segala puji bagi Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin Allah berbicara kepada Allah? Makanya saya bilang gini, dengarkan saya. Ditinjau dari kacamata akademis dan penelitian yang logis, maka diketahui bahwa Al-Quran adalah sekumpulan doa-doa atau sekumpulan syair-syair dari seorang anonimus alias tidak diketahui siapa. Itu menurut tinjauan penelitian yang ilmiah dan akademis. Tetapi kalau tinjauan menurut dogma, maka itu adalah Allah yang berfirman dan Allah menyampaikan itu kepada Muhammad, kemudian Muhammad mengajarkannya untuk berdoa. Nah, itu dogma. Tetapi kalau kajian ilmiah tidak seperti itu. Karena tidak diketahui di situ siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya. Nggak diketahui. Oke lah Bang Edis. Jadi saya kayak Anda menganggap yang bicara itu bukan Tuhan atau anonim lah. Yaitu ya memang seorang anonimus. Coba sekarang saya tanya, siapa yang ngomong di situ? Siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin? Siapa yang ngomong itu? Tuhan sendiri yang ngomong. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mana di situ Muhammadnya? Di dalam Al-Fatihah nggak ada di situ. Kalau seandainya pun asumsimu benar, maka ayat tersebut harus dibuka dengan kata-kata Qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu. Kalau mau asumsimu itu adalah sebenarnya Anda paham, cuma Anda muter-muter gitu. Yang tidak paham itu Anda. Itu firman Tuhan, Bang Edis, disampaikan kepada Muhammad untuk saya itu mau bilang begini ya. Dengarkan. Proses terbentuknya Bible itu bisa dijelaskan, Bang. Makanya di dalam kekristenan kita itu sangat-sangat terbuka. Jujur mengakui. Nggak bisa dijelaskan, Bang. Prosesnya bahkan diverifikasi oleh Nabi utusan itu sendiri. Tidak seperti Bible kan. Bible kan setelah Yesus wafat. Verifikasi utusan maksudnya gimana? Verifikasi utusan maksudnya gimana? Kan Nabi Muhammad utusan. Terus? Dan ada pada waktu itu firman Allah itu diturunkan secara bertahap pada waktu itu. Bertahap? Aduh. Saya tunjukkan kepada kamu satu surat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun jatuh ke debut dari langit. Dengarkan. Tidak ada Al-Quran itu diturunkan, menurut agama Islam diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari kan? Ya. Dari situ saja Anda sudah menyimpulkan bahwa itu udah karang-karangan. Dia jadi dulu yang ngomong begini, dia itu suka dengan yang namanya nomor cantik. Tahu nomor cantik? Yang 2 3 5 5 itu nomor cantik. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an agama Islam itu memang Bang paling hobi ngarang, Bang. Hobi ngarang. Al-Quran diturun bisa terbukti secara ilmiah kalau alam semesta ini terus mengembang, dan itu jelaskan di dalam Al-Quran. Di abad ke-7 belum ada teknologi. Bagaimana itu, Bang? Bang, jangan lompat-lompat, Bang, kalau bahas sesuatu, ya. Kalau bahas sesuatu itu kita bahas dulu sampai tuntas ya. Di sini kalau bahas sesuatu jangan ngarang juga, Bang. Oke. Kalau itu ngarang. Ada Al-Quran di situ, Bang? Ada. Oke. Bisa nggak di situ bukakan surat Al-Qadar. Ayat yang pertama. Bentar ya, Bang. Nah, silakan baca. Al-Qadar yang ayat 97 kah, Bang? Surat Al-Qadar, surat Al-Quran yang pertama. Surat yang ke-19, betul. Yang ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam
Qadar atau Lailatul Qadar. Oke. Dan sesungguhnya kamu, apakah malam kemuliaan itu? Sesungguhnya kami telah menurunkan maksudnya Al-Quran pada satu malam. Betul nggak di situ dibilang satu malam? Enggak disebutkan satu malam. Oke, coba baca Arabnya. Inna anzalna fil Lailatul Qadar, betul? Betul. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Betul. Oke, malam Lailatul Qadar itu berapa malam? Malam Lailatul Qadar berapa malam? Ada berapa malam Lailatul Qadar? Jelasnya pada bulan puasa itu ada malam Lailatul Coba saya Qadar. baca ayat selanjutnya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Terus? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin pada Tuhannya malam untuk itu. mengatur semua urusan. Oke, pada malam itu. Kalau kata-kata pada malam itu berarti berapa malam itu? Jujur saya Bang, saya belajar dulu sana. Ya, belajar dulu sana. Satu malam. Bang. Nggak, Anda tidak menjawab kalau Bible kitab suci karena ada ayat sisipan. Sedangkan Al-Quran 100% Tadi kan Tuhan. sudah saya jawab, Bang. Bible itu, proses terbentuknya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara manusiawi. Nggak ada Bible itu jatuh dari langit kayak Quran ini, nggak ada. Jelas, Bang. Itu terbentuk dari sebuah kanonisasi. Bahkan dulu ada banyak Injil-Injil yang palsu. Jadi begini. Bagaimana? Itu kan tidak diverifikasi sama Yesus. Diverifikasi gimana maksudnya? Maksudnya diverifikasi itu gimana? Tidak ditinjau ulang gitu. Kalau ini yang asli nih. Ngerti nggak? Kan Oke, jadi menurut Anda Al-Quran diverifikasi? Diverifikasi. Bang. Sama Nabi sendiri. Waktu Muhammad meninggal, Al-Quran belum ada. Gimana sih? Ada yang mencatat. Baik. Ada yang mencatat. Oke, kapan Al-Quran? Sebentar. Kapan Al-Quran dibentuk? Tuhan. Kapan Al-Quran dibukukan? Pada saat Abu Bakar, Utsman. Oke, itu terjadi setelah Muhammad meninggal apa masih hidup? Saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Bagaimana kamu bilang Muhammad bangkit dari kuburnya memverifikasi? Zaid? Itu jangan. Itu jangan itu Zaid, jangan. Dengarkan ya. Alif. Masa hidup Nabi Muhammad itu memverifikasi ini firman Tuhan dan ditulis oleh para sahabat pada waktu itu. Di dalam tulang, kulit, dan sebagainya. Saya bacakan kepadamu satu hadis ya. Bahwasanya apa yang kamu katakan itu semuanya dusta. Perhatikan. Ya. Nah, Anda nggak mau diserang, jadi Anda menyerang saya. Itu yang saya. Loh, bukan saya betul menggunakan standar yang Anda gunakan. Bagaimana Anda mau menggunakan standar itu tapi tidak mau diterapkan kepada dirimu sendiri? Nih, saya tujukan kepada Anda bahwa cerita Anda itu bohong. Sedangkan Muhammad meninggal saja ayat-ayatnya banyak dimakan kambing kok. Lihat nih, ada beberapa ayat yang tidak masuk dalam Al-Quran. Coba ya, lihat ya. Ya kan? Perhatikan ya. Nih, saya akan bacakan dari sini ya sumbernya. Ini dalam Sunan Ibnu Majah dan seterusnya dikatakan begini. Dari Aisyah dikatakan ya, Abdurrahman Ibnul Qasim dan seterusnya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang sudah dewasa. Itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung. Kelihatan? Kemudian lagi nih. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW bersabda, sesungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi ayat susuan hilang dari Quran. Padahal sesungguhnya ada wahyu. Yang mencatat, tapi bukankah banyak yang mencatat pada waktu itu? Apakah Aisyah tukang bohong? Apakah Tidak. Aisyah istri Muhammad tukang bohong? Tidak. Tapi itu berarti memungkiri ada yang mencatat itu banyak, Bang. Yang mencatat, iya, berarti ada tidak ayat yang hilang dari dalam Al-Quran?
Ada, makanya itu distandarisasi namanya. Kemana ayat yang hilang itu pergi? Enggak, saya yang saya tahu Bang Edis. Lebih baik kamu bilang ada ayat sisipan di dalam Injil. Dan saya mengakui itu memang ada ayat sisipan itu, tetapi itu menjelaskan apa yang sudah ada dijelaskan sebelumnya. Ayat itu dibuang pun maknanya nggak berubah. Tetapi bagaimana dengan ayat yang hilang coba? Ayatnya hilang loh ini. Ayat tentang menyusui orang dewasa. Nggak ada di situ, nggak ada di Quran. Cari sekarang di Quran, ada nggak ayat menyusui orang dewasa? Nggak ada. Malah sudah hilang. Bagaimana mungkin Anda katakan diverifikasi sama Muhammad? Cerita-cerita tentang Muhammad, gini, cerita tentang Muhammad didatangi pada malam puasa, dicek bacaan Qurannya, itu cerita-cerita dobol. Kenapa saya katakan cerita dobol? Gini, dengarkan. Itu bisa saya verifikasi dobolnya begini. Kalau memang Muhammad itu dicek bacaannya, dicek ayat-ayat Al-Qur'annya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Muhammad buta huruf? Dia aja buta huruf, boro-boro mau dicek bacaannya. Betul? Betul, buta huruf. Terus gimana cara ngecek bacaannya? Orang dia aja buta huruf. Dia bisa bicara nggak? Dia bisa bicara, mendengar nggak? Iya, tapi kan baca dari tulisan. Kata kamu ditulis di lembar daun, lontar, ditulis di tulang. Pakai mata, Bang. Kita juga bisa pakai telinga mendengarkan. Itu juga proses membaca, bukan? Ketika ayat turun, dengar. Informasi. Ketika ayat turun, ayat tersebut ditulis di tulang, ditulis di daun. Itu katamu tadi, betul? Oleh sahabat Nabi. Oke. Dan Nabi yang menyampaikan, terus ditulis. Oke. Terus sama malaikat Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek baca. Sama Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek ini pembacaannya benar atau tidak. Iya, katanya kan Muhammad itu dicek oleh Jibril. Saya nggak ngerti itu. Gimana cara Muhammad ngecek bacaannya betul atau enggak? Sedangkan dia buta huruf. Ya, para sahabat itu membunyikan kayak tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dibaca sama sahabat tulisannya. Saya akan tunjukkan lagi. Saya akan tunjukkan lagi satu hadis bahwasanya bacaan sahabat itu beda-beda. Dengarkan. Luar biasa ya. Perhatikan. Itu juga dijelaskan memang ada orang-orang itu suku-suku ada yang berbeda logat-logatnya. Oke, saya ceritakan. Bukan hanya logat, bacaannya beda, dengarkan. Dengarkan. Tapi sama maknanya ke sana juga. Perhatikan ya. Cuman perbedaan logat saja. Terus yang ditulis yang mana kalau gitu? Apa yang ditulis yang mana? Memang ngomong sama orang Islam nih harus siap-siap teman-teman paramek. Kamu tadi bilang bahwasanya Muhammad mengecek tulisan-tulisan yang disuruhkan dia tulis. Dibaca, sudah betul bacaannya, betul? Ya, betul. Tetapi ada sebuah hadis yang meriwayatkan di mana para sahabat bacaan sholatnya beda. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Saya tahu itu, Bang. Saya tahu. Siapa? Betul. Siapa di situ? Perbedaan logat, tapi sama. Dan itu saya nggak tahu istilahnya, Bang. Saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya kalau bukan ahlinya, makanya gini. Jadi begini, Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang seragam. Bacaannya beda, tulisannya beda. Lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan hal ini? Maka dibuatlah satu karangan bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 qiraat yang berbeda. Makanya ada istilah qiraatul sab'ah yang artinya 7 bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, kalau ada 7 bacaan Quran yang berbeda, pertanyaannya dulu yang ditulis di tulang itu mana? Makanya Bang, sebenarnya semua itu udah saya baca semua Bang. Dengarkan. Yang draft aslinya yang di tulang Bang, ngapain? Mana Al-Quran yang kamu sebutkan yang di tulang itu mana? Sebutkan. Ya dihancurin lah. Kenapa gak harus di tulang lagi? Kenapa bisa di buku? Bagus. Kenapa dihancurin? Dan ada diingatan juga di hati. Kenapa dihancurin? Untuk apa itu dihancurin? Tujuannya apa? Jangan sampai kalau tulang ini berapa abad kemudian terus ada retakan sedikit, ada perubahan huruf. Dengarkan ya, gini. Saya itu begini ya, Alif. Saya itu sudah mempelajari sejarah agama Islam. Saya sudah pelajari semua itu cerita-ceritanya. Saya simpulkan apa? Semua cerita-cerita itu semuanya omong kosong. Kenapa? Semuanya beda-beda. Satu bilang katanya dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pada waktu itu seorang Abu Bakar berkata,
ya Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran ini harus kita bukukan supaya tidak ada perselisihan. Lalu Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya kita sudah melanggar sunatullah karena tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran. Lalu dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Utsman bin Affan sebagai Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya, penulisnya. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin itu cerita itu bisa sinkron dengan cerita bagaimana Muhammad menyuruh menuliskan Al-Quran? Semuanya serba kacau. Coba, kalau kamu nggak percaya, gini aja. Tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menulis Al-Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjuk satu ayat dalam Al-Quran, ya Muhammad, tuliskanlah. Coba, tunjukkan. Ada nggak? Ya, saya nggak tahu, Bang. Cuman ada nggak Yesus mengaku Tuhan di Bible? Kan nggak ada juga. Ada Bible di situ? Tapi ada Tuhan kan. Ada Bible di situ nggak? Ada. Buka Yohanes 13 pasal yang Yohanes 13. Eksplisit ya. Yohanes 13 ayat 13 coba buka. Yohanes 13. Berapa, Bang? Yohanes pasal yang ke-13. 13. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya, ini. Bacakan. Bacanya, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus ya. Gimana? Terus apa? Tanggapan? Saya yakin kayaknya ini kurios, Bang. Kurios bukan teos. Ngerti nggak? Kurios itu Tuhan. Tapi terkadang diterjemahkan sebagai Tuhan. Benar nggak? Bagaimana, Bang? Baik. Mereka kalau ke situ kita sekarang kasih nih ya. Saya kasih Anda ini. Anda bilang bahwasanya itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Anda. Apa arti daripada Rob? Ya Rob. Ketika kamu berkata ya Rob, apa arti Rob? Tuhan apa Tuhan? Saya tahu Tuhan ya, Bang. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab secara spesifiknya ya, Bang. Yang saya tahu Tuhan. Oke. Kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu Tuhan gimana? Nih, seperti ini. Mungkin Rabbi atau apa? Rabbi mungkin. Iya, Rob itu artinya Tuhan apa Tuhan? Kalau Rabbi yang saya tahu Tuhan. Berarti Allah Tuhan apa Tuhan? Kalau Allah Tuhan. Ini suka-suka kalian semuanya ini. Tadi ketika Yesus berkata di dalam terjemahan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Lalu kamu berkata, Bang, kurios ini artinya bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Baik, saya terima. Argumenmu saya terima. Saya balik ke kamu nih. Rob yang kamu gunakan di dalam menyapa Allah itu sebagai ya Rob, itu artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan, Bang. Oke. Buka surat Yusuf ayat yang ke-12. Ini, Bang, saya yang kata Rob dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan, pemilik, penguasa atau pemelihara. Oke, berarti Allah Tuhan apa Tuhan? Mungkin sebentar, tenang. Arti Rob tadi kamu bilang Tuhan, betul? Tuhan, ya benar. Tuhan apa Tuhan? Pemilik, penguasa atau pemelihara. Tuhan atau Tuhan? Tuhan, ini mau sampai congor saya. Tuhan atau Tuhan? Tapi kalau dalam konteks Islam secara Astagfirullahaladzim. Tuhan, dengar. Tuhan atau Tuhan? Tuhan di sini, Bang. Tuhan. Oke, berarti Allah adalah Tuhan, betul? Enggak, tapi dalam konteks Islam. Ya, tidur. Heran jadi kali ini loh. Saya kan sudah jelaskan berkali-kali. Masalahnya Tuhan Yesus tidak bicara pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti dia tidak ngomong Tuhan. Begitu juga Allah tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Berarti di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Nah di dalam bahasa di Injil bahasa Yunaninya itu kata kurios. Dan Tuhan Yesus juga tidak bicara pakai bahasa Yunani. Kurios itu juga terjemahan.
Jadi sebenarnya teman-teman, kita ini debat kusir terus. Tuan sama Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu kata yang sama. Dua kata itu dua kata yang sama. Seandainya Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Jawa, pastilah Tuhan Yesus itu berkata Gusti. Kamu menyebut aku Gusti, memang akulah Gusti. Begitu loh. Kalau seorang Gusti itu seharusnya dilayani, bukan melayani. Tetapi Yesus berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan, guru dan Gusti, datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Itu maksudnya. Jadi Tuhan atau Tuan itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya kita itu harus melayani. Kita bekerja untuk dia, mengikuti dia, taat, patuh, tunduk perintahnya itu. Gitu loh maksudnya, itu seperti itu. Jangan kau pikir Tuhan itu artinya adalah jenis makhluk tertentu. Makanya kalau kau baca Bible dari A sampai Z, nggak ada di situ orang bertanya, wahai Yesus, apakah engkau Tuhan? Nggak ada. Gitu loh, nggak ada satupun. Ketika kamu berpikir bahwa Tuhan adalah jenis tertentu, H2CL atau apa begitu, maka udah rusaklah kamu. Gitu loh, banyak orang seperti itu. Banyak orang-orang baik yang Kristen berpikir bahwa kata Tuhan artinya adalah sejenis zat tertentu. Maka kacaulah kita dalam diskusi agama. Gimana? Makanya orang Islam kalau ditanya siapa tuannya atau Tuhannya, mereka masih membedakan. Kalau Tuan itu artinya yang kepadanya kita patuh tunduk. Kalau Tuhan itu artinya zat tertentu. Kacau sudah diskusi kita. Tapi capek juga teman-teman saya ngomong begini teman-teman. Sekarang sudah jam 10 malam. Gimana teman-teman? Makasih Kak Mila Sneijder, terima kasih ya. Gimana teman-teman? Saya juga sudah berkering ria, ini bibir sudah kering. Gimana teman-teman? Mau lanjut? Lanjut atau istirahat? Lanjut lagi. Teman-teman ini tidak tahu kalau ngomong ini sampai berbusa-busa. Lanjut. Oke, teman-teman kita iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, sehubungan kita masih ada tahap penyelesaian rumah apologet. Nah teman-teman, sampahnya sudah kita angkut, jadi sekarang udah bersih ya, jadi belakangnya sudah bersih. Jadi teman-teman, terima kasih ya teman-teman support dan dukungan dari teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian kita iklan lagi sedikit ya. Teman-teman yang ingin mensupport finishing atau penyelesaian rumah apologet ini teman-teman, karena hanya tinggal tidak sampai 2 minggu lagi ini akan kita tutup. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya, untuk masalah kemarin kan saya kasih tahu satu-satu teman-teman, besok sampah. Nah, sekarang kita udah beres nih. Kita tunjukin sekarang garasinya, halaman belakang, backyardnya itu sudah bersih. Bentar. Itu laptop saya tuh. Karena harus saya ini kan ke YouTube nih, sebentar ya. Oh ya kalau saya siaran. Nah, ini laptop saya nih. Nah, inilah yang kalian tonton di YouTube. Nah. Jadi saya harus siaran, saya relay, harus saya masukkan ke YouTube supaya yang YouTube bisa nonton. Nah, saya tunjukkan halaman ini belakang yang sudah bersih. Sekarang lihat, sudah rapi ya. Nah, lihat sekarang, sudah rapi ya teman-teman ya. Tuh sampah-sampah sudah bersih semua, sudah diangkut. Nah, sekarang sudah nyaman kan? Tuh, sekarang kita sudah bisa nongkrong-nongkrong tuh. Ada nongkrong di sini, tuh sekarang sudah rapi ya. Sampah sudah nggak ada, tuh ya. Tuh ada kursi, duduk-duduk, ada pohon jambu, tuh ya. Tuh teman-teman ya. Sekarang sudah rapi tuh. Kalau duduk-duduk udah bisa tuh. Ini sampah tuh saya taruh karena box sampahnya itu diangkut oleh pemilik box sampah karena ganti kepemilikan. Kalau ganti kepemilikan berarti ganti pula box sampahnya. Makanya nggak ada ya kotak sampahnya. Kita masih mengajukan permintaan. Ya, sudah rapi ya. Sampah sudah kita bersihkan.
Tuh, sudah rapi. Sekarang sudah bersih, lorong-lorongnya sudah bersih, juga udah bersih. Ya, kamarnya juga sudah bersih. Tuh ya. Nah, jadi progres-progresnya saya update ya. Sampah udah bersih. Sekarang udah kelar. Pekerjaannya sudah kelar. Tinggal kita itu ada rencana saya mau masang baterai. Baterai itu maksudnya untuk nyimpan listrik dari panel solar supaya bisa ke tampung di baterainya. Jadi kita tidak bayar listrik lagi. Caranya seperti itu di sini. Supaya nggak bayar listrik, maka panel suryanya itu sudah ada. Jadi dari pemilik sebelumnya itu sudah ada panel surya. Cuman panel surya itu berfungsi siang hari. Tetapi tidak ada baterainya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam baterai untuk penggunaan malam. Begitu. Jadi supaya kita gratis teman-teman, nggak bayar listrik. Begitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang, makasih Bang Gunadi, bagi teman-teman yang tergerak hati mau mensupport itu, teman-teman bisa mensupportnya di sini ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman bisa mensupport di sini, silakan tangkap layarnya dulu. Nah ini. Dan teman-teman yang nonton di YouTube, seperti sini. Dan teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman juga bisa support melalui yang di YouTube itu, ya. Tuh ada tulisan berjalan, kalau teman-teman nonton di YouTube ada PayPal, ada Zelle, ya ada Bank BRI seperti itu. Ya. Banyak yang kejang-kejang nih, Superman loh. Kenapa sih kalian itu kok pada kejang, suruf gitu loh. Memang penyakit-penyakit seperti ini memang selalu ada saja ya, heran. Memang nggak salah lagunya Iwan Fals itu loh. Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Bang Jackson, makasih. Memang selalu ada begitu teman-teman ya. Jadi dengan adanya rumah apologet, kalau yang kadrun-kadrun udah pasti mereka sudah pasti. Kalau kadrun nggak usah ditanya, ya. Tetapi ada juga loh dari saudara-saudara kita sendiri yang Kristen, yang mengaku dirinya Kristen, cemburu. Cemburu dengan pencapaian. Padahal saya tidak pernah sama sekali mengatakan dengan capaian orang-orang. Nggak pernah. Kalau ada video saya pernah ngatain capaian-capaian seseorang, tunjukin saya lompat dari Monas. Nggak pernah ada. Mau ada seorang apologet yang punya ini capaiannya. Dia sudah bisa mendirikan itu. Dia punya program ini. Bagus. Sip, saya bilang. Tetapi ketika saya juga punya program. Heran saya dengan kalian ini ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau main, silahkan main ya. Kemarin 7 hari berturut-turut saya bilang, saya mau beresin ini, beresin ini. Gak ada yang datang bantu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin karena jauh-jauh ya. Tapi support dari kalian itu sudah membantu ya. Tidak bisa membantu dengan tenaga. Makasih Bang Toyo. Bang Toyo makasih banyak ya Bang Toyo. Tidak bisa bantu tenaga, bisa bantu dengan berkat. Nah, dengan berkat tersebutlah teman-teman bisa membantu. Nah, puji Tuhan ya. Kemarin langsung ada ya, langsung dikirimin box sampahnya. Oh, langsung. Memang anak-anak Tuhan Yesus ini baik-baik. Begitu. Langsung dikirimin box sampahnya. Langsung bersih. Mantap kan? Gitu. Jadi jangan bilang, jadi kalau ada kadrun-kadrun bilang, ya tuh sesama Oten berantem. Dia tidak tahu bahwa ketika saya ngomong begitu, langsung datang. Box sampah langsung masuk, bersih langsung. Sekarang kita sudah bisa tuh nongkrong-nongkrong di halaman belakang, bakar-bakar sate, bisa di belakang. Nah, cuman kita nggak tahu kapan kita open house-nya teman-teman, saya masih bingung. Kita nanti mungkin kita akan ya makan-makan Indonesia begitu ya. Kita bikin makanan, makasih Bang Jackson, makasih. Kita ada rencana mungkin antara Natal dan Tahun Baru, kita open house. Kita terima orang yang mau main ke sini, silakan main. Ya kita akan suguhi makanan apa adanya, makanan-makanan Indonesia begitu ya. Nanti dimasakin makanan-makanan Indonesia. Mungkin teman-teman, aduh udah lama ini nggak makan soto Betawi. Ya kita bikin soto Betawi, kita bikin sate Madura. Kita bikin sate Madura juga bisa. Pokoknya kita bikinlah ya makan-makan sederhana Indonesia. Karena gini, di sini nih orang itu kena penyakit homesick. Homesick itu kena malah rindu.
Malah rindu itu kena penyakit rindu Indonesia. Nah, jangan kalian di Indonesia enak-enak kalian. Kami di sini itu sering menderita yang namanya malah rindu Indonesia. Saking rindunya Indonesia, kami itu pengen mencari gimana caranya serasa pulang ke Jakarta gitu. Nah, bikinlah apa gitu, bikin soto Betawi kah, bikin gado-gado kah, bikin begitu ya. Jadi besok open house, kita mau bikin makanan-makanan Indonesia, jadi kita makan-makan ya sekedar syukuran. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya rumah apologetnya sudah jadi seperti itu. Dan sudah beres sekarang teman-teman. Paling ya cuman tinggal nyapu-nyapu halaman sama masang baterai. Seperti itu. Baterainya ini saya masih bingung karena ada yang nawarin dari merek ini, ada yang nawarin dari merek itu gitu. Yang bagus tuh katanya dari Tesla baterainya. Ya kita lihat nantilah ya. Kalaupun nggak pasang baterai juga ya paling bayar bulanan listrik. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau main ya, kalau Elia, Miron mau main, ayo main sini. Nanti saya ajak jalan-jalan, kita mau lihat mana, boleh. Bang RK mau main, silakan. Bang Joseph mau main, silakan. Kiamat, siapapun teman-teman sesama apologet, kalau mau main silakan main ya. Pintu terbuka lebar ya. Apa kata Tuhan Yesus? Bahwasanya kita itu saling mengasihi. Ya, dan inilah perintahku kata Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Bahwa ingat bahwa kita itu adalah satu tubuh. Kalau ada friksi atau perbedaan-perbedaan pendapat, itu biasa, tetapi jangan sampai kita atau amarah kita masih ada ketika matahari sudah terbenam. Seperti itu ya. Pak Bom juga silakan ya. Bila perlu bahkan Rudi Iskariot sudah saya siapin kamar. Saya siapin kamar ya. Kita tidak boleh membenci. Sekalipun orang membenci, kita tidak boleh membenci. Sekalipun orang memusuhi, kita tidak boleh memusuhi ya. Seperti itu juga yang kita lakukan juga kepada para kadrun-kadrun. Sekalipun mereka memusuhi, jangan dibalas dengan kejahatan. Sadarkanlah mereka bahwasanya mereka itu berada di jalan yang salah, bahwasanya begini dan begitu. Seperti itu. Inilah makanya kita buka forum diskusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau naik lagi? Kemarin tuh ada yang ngomong, coba kita bikin video khusus. Cuman selalu ada dua kubu. Ada yang ngomong, bang gak usah lah spill rumahnya. Cukup aja kita udah pada tahu kok gitu. Tapi ada juga yang ngomong, spill bang, biar orang-orang yang pernah support pengen lihat nih, udah sampai mana. Jadi ada dua kubu. Jadi sebenarnya sih aman-aman saja kalau di sini mah. Ya, kita boleh spill kapan-kapan, tetapi kan tidak perlu ada alamatnya seperti itu. Kalau Rudi Iskariot dia bilang, itu tidak percaya saya. Ya itu urusan dia. Namanya juga dia mungkin sudah pahit hati. Tapi kita berharap bahwasanya orang-orang yang seperti dia itu semoga disadarkan. Ya, kita juga jangan terlalu menghukumi atau menghakimi dia. Karena dia nanti stres terus. Tiap hari yang dibahas saya terus. Iya, tiap hari yang dibahas saya terus. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini programnya sudah hampir rampung lah. Sedikit lagi sudah rampung ini, sedikit lagi. Jadi tinggal mungkin kita pasang kursi. Karena belum ada kursinya. Ya, kursinya belum, sebentar. Saya kasih lihat lagi ya. Mungkin yang kemarin belum lihat. Mungkin sebagian dari kalian belum lihat kemarin. Coba saya lihatin. Ini kosong ya. Kalau misalnya kita bikin lesehan, itu Indonesia banget. Kalau teman-teman, kalau misalnya kalian orang-orang Batak ya, orang-orang Batak itu kalau misalnya kumpul, itu biasanya mereka akan lesehan. Nah, gini. Ini kalau dipasang tiker di sini lesehan kumpul, jadi nuansa Indonesia. Soalnya orang sini udah nggak bisa duduk nongkrong lagi. Karena biasanya kalau orang ke Amerika itu orang biasanya jadi gendut-gendut. Ini belum ada memang kursinya ya. Nah ini rencananya besok kita bikin aja kursi kotak begitu di situ ya. Nah terus ada mejanya, udah cuman itu doang. Yang ini lesehan saja. Jadi sebagian duduk di sini, kasih kursi, sebagian lesehan di situ. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman ya. Sudah bersih semuanya. Nah ini kosong. Ini juga kalau misalnya kalau ada banyak orang datang, bisa duduk di situ tuh. Melingkar ya teman-teman ya. Nah ini yang saya tinggalin dari yang lama ya ini.
lemarinya sama itu. Teman-teman ya. Nah, ini teman-teman dapurnya. Ini yang kemarin saya spill lagi tuh. Atapnya sudah saya cat ya. Ini sudah rapi teman-teman ya. Tuh, udah saya sapu. Atau miring begini ya ini. Nah, itu. Ini adalah halaman belakangnya ya, backyardnya. Kita kalau mau bakar-bakar, tuh udah ada ininya tuh. Arengnya udah ada. Kita bakar-bakar, ya bakar-bakar apalah. Bakar-bakar daging, bikin-bikin sate, begitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kita masuk lagi nih. Nih, sendal pamungkas nih. Sendal pamungkas Wiro Sableng nih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Perkembangan Rumah Apologet kita kepada semua pemirsa, kepada semua teman-teman yang telah mengasihi saya, yang telah mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalian sudah dengan bermurah hati membantu saya, mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan tangan baik kalian itu kepada saya adalah berkat daripada jerih payah tangan-tangan kalian yang pernah mensupport saya. Bukan hanya dari jerih payah saya saja, walaupun tentu saja ya sama-sama kita di situ memiliki andil, tetapi saya tidak melupakan bahwa berkat daripada kerja keras dari tangan-tangan kalian juga, akhirnya terbentuklah Rumah Apologet kita ini. Saya ucapkan makasih teman-teman yang pernah mensupport, yang belum pernah sama sekali mensupport, apalagi yang kerjanya tukang mengkritik, saya juga ucapkan semoga kalian ya mendapatkan hal yang baik-baik seperti itu ya. Karena yang nonton saya ini teman-teman, yang nonton Edis TV ini banyak juga teman-teman yang support tidak pernah, 0, tetapi mengkritik nomor 1. Itu ada juga. Tapi ya kita doakan semuanya yang terbaik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau main, apalagi teman-teman yang mau jalan-jalan juga, boleh nanti saya jemput. Kita nanti main-main, kita nanti bisa lihat ke sini ya. Atau teman-teman yang dekat, kita nanti mau adakan acara itu open house, ya kita nanti bikin makanan kecil-kecilan ya, makanan-makanan khas Indonesia, makan-makan dan ada ucapan syukur seperti itu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga kedepannya kita punya tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.